Kabupaten Siak, Bapak Paula Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boy. That shit up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dan wawancara dengan Bapak Kabid IKP Kominfo Kabupaten Siak, Bapak Paula. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Mam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Imam, Pak. Ya. Ini, Pak, sebelum menjadi Kabid IKP Kominfo Kabupaten Siak, apa saja perjalanan karir Bapak? Jalan karir. Iya, Pak. Oke, Mam. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Imam dari kita Kreatif Info. Kreatif Info ya. Iya, Pak. Hadir di Siak TV hari ini. Kalau ditanya soal perjalanan karir, Mam, saya mulai karir dulu dari honor. Dan pernah merasakan honor juga, Pak, ya? Iya. Dari honor tahun 2004. 2004. Kemudian sampai dengan 2008 saya honor. Alhamdulillah 2008 CPNS. Setelah CPNS saya bertugas di kantor bupati, Mam. Iya. Di bagian umum. Di bagian umum dulu, Pak. Nah, selama 2008 sampai 2013 itu saya dari PNS sampai waktu itu saya masih golongan 2. Dan 2013 kalau nggak salah saya dapat penyesuaian ke-3A karena saya kan kuliah dan penyesuaian ke-3A 7 tahun lebih kurang di kantor bupati. Nah, kemudian 2013 saya dapat amanah pertama itu jadi kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan Pak, ya. Dalam 2013 sampai dengan 2015 2 tahun saya di kelurahan Dalam. Kemudian 2015 saya dapat amanah kedua itu menjadi kepala subbagian protokol di sekretariat DPRD Sekuat. Nah, 2 tahun setengah berjalan di DPRD, kemudian saya diberikan amanah lagi menjadi kepala analisa data pasar pemasaran di Dinas Pariwisata. Di Dinas Pariwisata. Dari DPRD saya pindah lagi ke Dinas Pariwisata, bekerja di sana sebagai kepala seksi analisis data pasar pemasaran pariwisata 2018 kalau salah 2018 2018 sampai 2020 saya di Dinas Pariwisata. Kemudian 2020-nya saya diamanahkan nanti untuk jadi kepala bidang informasi dan komunikasi publik di Dinas Kominfo. Menangani Siak TV dan RPK. Salah satu. Luar biasa, Pak, perjalanan lumayan. Ini, Pak, sebelum Bapak masuk ke Siak TV dan RPK, apa kesan Bapak ketika menangani Siak TV ini, Pak? Kesan pertama. Kesan pertama saya bilang wah berat nih. Iya. Berat nih. Itu artinya ada tantangan baru nih yang harus saya kelola gitu. Mana selama ini kan saya tidak pernah mengelola terkait TV dan radio. Passion ada di situ, Pak, ya? Ada passion di situ. Passion di situ. Karena waktu masih dulu sebelum saya di Siak masih di Baru teman-teman kuliah itu kan. Saya semua suka main di radio. Nah, ketika saya masuk, wah berat nih, tantangannya berat saya bilang kan. Ditambah lagi pada saat itu memang kondisi Siak TV sama RPK ini ya bisa dikatakan kondisinya berjalan tapi tidak ada, tapi stagnan lah. Jalan tapi stagnan, tidak ada peningkatan. Dibilang mundur juga ya situ saja.
Nah, akhirnya Januari 2020 saya mulai bertugas di Dinas Kominfo dan salah satunya menangani masalah siar TV dan radio pemerintah dan siar. Disatukan gitu Pak ya, kalau Ya, yang dulu sebelumnya kan di apa kan? Memang ya, jadi sebenarnya secara aturan, secara peraturan siar TV dan RPK ini harusnya berpisah karena ada dua lembaga penyiaran publik, LPPL TV namanya siar TV, kemudian lembaga penyiaran publik radio namanya RPK Siar. Namun karena sampai saat ini kelembagaannya belum terbentuk, nah itu diamanahkan kepada Dinas Kominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari TV dan radio ini. Jadi sementara kita masih dikelola oleh Dinas Kominfo TV dan radio ini. Pak, apa saja program andalan yang ditaja oleh Siar TV dan RPK Siar? Kalau untuk program, jadi ketika saya masuk di sini, memang kru di sini saat itu hanya berfokus pada pemberitaan. Pemberitaannya. Nah, saya pikir kalau hanya berita yang kita tayangkan, kita siarkan, alangkah sayangnya ya, kita tidak bisa mengeksplorasi konten-konten yang bisa kita lakukan di luar konten berita. Nah, jadi untuk konten saat ini kita untuk utama masih berita, masih pemberitaan ya, karena memang kita adalah TV pemerintah yang menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah melalui TV dan radio. Nah, posisi kita di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat inilah yang saya pikir kita harus membuat konten-konten lain selain konten berita. Kalau konten berita jelas kan dominasinya dari informasi berita yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, selain itu kita coba bikin konten-konten kreatif. Jadi saya lihat banyak nih di Siak usaha-usaha kecil menengah, UMKM, kemudian banyak juga spot-spot wisata yang belum tereksplor ya, tereksplor dengan baik atau terpublikasi dengan baik. Kemudian juga kita perlu memberikan konten-konten pendidikan untuk masyarakat, baik pendidikan agama atau pendidikan lainnya. Nah, saya coba mengajak teman-teman di Siak TV untuk bikin konten-konten yang bisa bermanfaat. Salah satunya kalau yang konten selain kita itu ada namanya Siak Weekend City. Siak Weekend City ya. Siak Weekend City ini jadi program semacam program feature itu yang kita kemas untuk menampilkan objek wisata di Siak, mulai dari hotel, restoran, memakan, objek wisata, oleh-oleh. Membantu UMKM juga ya. Ya. Kan objek wisata yang dari Siak yang terkait wisata. Kemudian kalau untuk konten yang sifatnya membantu mempromosikan UMKM itu kita ada nama kontennya usaha kita. Ya, usaha kita ini jadi kami meliput usaha-usaha lokal yang ada untuk kita publikasikan dalam bentuk program feature. Program feature itu durasinya 30 menit lah kira-kira. Ya. Kemudian selain itu kita juga bikin program-program religi. Ada kajian muslimah, kemudian ada juga program dialog yang mengupas isu-isu terkini. Catatan bagi Eki catatan Bang Eki, kemudian ngopi itu loh, ngobrol pagi. Ya. Itu yang kita lakukan untuk memperbaiki konten-konten kita. Walaupun masih menurut saya belum maksimal, tapi kita coba jalan lah, coba bergerak gitu. Alhamdulillah saya nyaksikan juga Pak penggemar juga YouTube dari Siak TV. Ya. Ada tuh di Facebook Siak TV News ya. Ya. Alhamdulillah. Ini Pak, siaran Siak TV sekarang ini menggunakan satelit apa dan di mana saja jangkauannya? Ya, untuk sejak tahun 2020 ini memang alhamdulillah kita bisa siaran di satelit, melalui satelit. Itu kita ada kontrak kerjasama dengan Media, salah satu provider distribusi siaran, kan? Dan itu kita siarannya di satelit. Awalnya kemarin di Sinasat, kemudian dari pihak provider memindahkan satelitnya ke Asiasat. Nah, kemudian selain satelit kita juga kemarin jalin kerjasama sama TV kabel, TV kabel yang ada di Indonesia, provider TV kabel Indonesia itu mereka sudah relay Siak TV untuk mereka distribusikan ke jalur-jalur TV kabel yang mereka miliki. Berarti bisa ditonton di TV kabel ya, gitu TV kabel kabupaten. Kalau tidak salah itu ada 5 atau 7 ya, 7 untuk provider TV kabel yang ada se-Indonesia. Nah,
kalau mau tidak punya TV kabel mungkin bisa lewat satelit. Ya, tadi itu satelit, sekarang itu satelit Asiasat lewat decoder Nvidia. Nah, kalau selain itu kita streaming di YouTube sama di Facebook, tapi itu untuk konten-konten tertentu. Jadi memang ada acara tertentu kita streaming, kita di situ. Ya, iya Pak, yang beberapa lama apakah Siak TV sebenarnya ada kerjasama dengan TV yang lain ya? Salah saya. Kerjasama dengan GPR ya? Oh iya, iya. Gimana tuh Pak saya? Jadi GPR TV itu TV miliknya Kementerian Komunikasi Informasi RI. Iya, Kominfo RI ya. Kominfo RI. Mereka punya namanya GPR TV. Saya lupa kepanjangannya. Government Public Communication atau apa gitu. Nah, di GPR TV ini kita dikasih slot man. Jadi konten-konten kita di sini yang menurut mereka bagus, layak untuk tayang, itu mereka kasih slot ke kita. Yang paling pertama diambil itu kemarin Kabar Siak. Jadi program berita kita Kabar Siak itu mereka kasih slot setiap hari Kamis kalau nggak salah. Setiap hari Kamis itu tayang di GPR TV. Oh, berarti TV-nya ditayangkan di GPR gitu Pak? TV ya, konten beritanya. Konten beritanya ya. Berita Siak itu kita tayangkan di GPR TV. Mereka yang ambil materi dari kita mereka tayangkan di GPR TV. Kemudian konten-konten kita juga seperti Siak Weekend City, kemudian ada catatan Bang Eki juga mereka kasih slot untuk ditayangkan di GPR TV. Jadi kita sudah kerjasama konten nih, artinya konten kita mereka boleh pakai untuk ditayangkan di GPR TV, dan itu kan membantu kita karena GPR TV itu mereka siaran di satelit Telkom. Nah, jadi orang yang nonton pakai satelit Telkom bisa nonton Kabar Siak lewat GPR TV. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Pak, sebelum apa terobosan yang Bapak lakukan selama di Siak TV? Alhamdulillah Pak, saya ini kan alumni dari broadcasting Siak TV. Saya sangat membantu dalam konten-konten saya berani. Terima kasih Pak, beberapa bulan lalu. Bagaimana Pak antusias dari masyarakat ketika ada broadcasting yang ditanya Siak TV sebenarnya terobosannya? Jadi itu Pak sebenarnya ide sederhana sih menurut saya. Saya bilang ke teman-teman di sini, kita tidak punya anggaran untuk meningkatkan SDM. Kita masih terbatasi dengan fasilitas yang ada, ya kan. Nah, apa yang harus bisa kita lakukan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Siak TV dan radio lah, gitu kan. Nah, akhirnya saya mencetuskan ide, yuk kita bikin ini aja, bikin pelatihan. Tapi uangnya nggak ada, anggaran. Ya. Saya bilang kita berdayakan SDM yang ada. Ya. Saya percaya nih teman-teman inisiatif yang sudah ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, 13 tahun ini pasti punya pengalaman panjang lah tentang penyiaran TV. Nah, saya coba matrik ya, kemampuan mereka. Kemudian kita bikin waktu itu informasi ke masyarakat. Kita buka pelatihan broadcasting. Broadcasting TV. Antusias kan? Broadcasting dan magang. Ya kan? Banyak yang masukin, ada sekitar berapa ya, 30-an waktu itu yang masukin permintaan dari peserta kan. Nah, dari 30 itu pas pada saat setelah habis masa pendaftaran ada yang mengundurkan diri 5, akhirnya ikut semua 25 ya. Padahal kami sebenarnya cuma 15 ya. Tapi akhirnya kita tampung jadi 25. Alhamdulillah kawan-kawan Pak berkompetensi semua di situ Pak. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu terobosan yang kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang TV. Gitu. Ya, kita ingin anak-anak muda yang di Siak, walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki, kami coba membuat sesuatu, memberikan edukasi manfaat kepada orang-orang yang mungkin hobi, suka dengan dunia jurnalistik. Itu yang kami lakukan. Nah, terobosan lain itu juga terkait Siak TV, kami juga sedang melakukan pembenahan infrastruktur, ya kan? Infrastruktur kita benahi. Tahun ini kita dapat anggaran besar untuk merehab studio radio, ya kan? Radio. Ya, peran-peranan kita lakukan. Ini Pak, sebelum mau menjadi diakhiri, ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana kita membangun sebuah kreativitas tuh Pak? Karena hidup ini harus berkreatif lah gitu. Bagaimana berkreativitas menurut Pak Paula? Saya pikir semua orang bisa kreatif, Man. Ya, semua orang bisa kreatif, semua orang bisa melakukan apa saja yang bisa bermanfaat. Nah, kreatif ini kan sebenarnya kalau ditanya bagaimana kita bisa kreatif? Kalau menurut saya itu pertama belajar. Ya, kita harus belajar banyak tentang banyak hal. Ya, kita belajar tentang
masak, kita belajar tentang editing. Iya. Nggak ada masalah. Nanti passion kita kemana? Passion kita ke editing misalnya. Berarti kita memperdalam editing. Nah, bagaimana kita bisa kreatif dengan editing? Dunia editing kan juga besar. Dunia jurnalistik juga luas. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas kita di situ? Itu maksud saya. Jadi kunci pertamanya belajar. Yang kedua itu berani. Ya, berani melakukan sesuatu yang menurut kita tidak mampu. Tapi sebenarnya kita yang membuat diri kita tidak mampu. Ketika kita membuat batasan, aku tidak bisa jadi YouTuber. Iya. Kan kata hati Imam sendiri kan seperti itu kan. Itu yang membuat Imam tidak jadi kreatif. Tapi Imam harus bisa bilang, aku bisa nih jadi YouTuber. Aku bisa nih untuk mengembangkan konten kreatif YouTube. Iya. Ya kan? Sesuatu yang beda gitu. Ya, sesuatu yang beda ya. Perbedaannya Imam yang membuat batasan itu. Ya kan? Ketika Imam membatasi diri Imam, berarti Imam tidak bisa kreatif. Tapi ketika Imam membuka seluas-luasnya keberanian untuk mencoba hal-hal baru, insya Allah akan timbul ide-ide kreatif. Nah, Pemain kita ya. Jadi tadi pertama belajar, kedua harus berani bereksplorasi, berani mengeksekusi ide-ide kecil yang mungkin orang tidak terfikirkan, tapi itu bisa jadi ide besar, jadi sesuatu yang besar. Motivasi dari Bapak Paula. Motivasi saya ini untuk saya atau untuk semua? Untuk semua. Mari kita terus belajar untuk memperbaiki semua yang ada hari ini menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat untuk orang banyak, lebih pokoknya bisa lebih lah. Ya. Jangan hari ini harus lebih dari hari sebelumnya. Gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Siap. Waktu yang Terima kasih juga disempatkan tangannya ke CITV. Mudah-mudahan apa namanya? Kita Kreatif Info, insyaallah itu bisa makin maju ya. Insyaallah Saya makin dikembangkan bersama Imam. Bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak ya. Itu gimana ya? Ya. Siap. Oke, Imam. Oke. Terima kasih. Demikianlah wawancara inspiratif kami dengan Kabid IKP Kominfo Kabupaten Siak, Bapak Paula Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.